Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah kesehatan yang Allah berikan. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya masih dari kitab Bulughul Maram. Nah, masuk hadisnya sekarang masih tentang azan ini ya. Yang dari Utsman bin Abil As. Wa an Utsman bin Abil As. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala, ia berkata. Yang di depan ini kira-kira kebaca enggak? Yang di layar baca ya. Ya Rasulullah, kata Utsman bin Abil As, ia mengatakan, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam kaumku. Jadi Utsman bin Abil As meminta agar dirinya diangkat sebagai imam bagi kaumnya, itu bagi penduduk warga yang ada di sekitar tempat tinggal Utsman ini. Barangkali ada yang kurang jelas, lihat ke depan kan masih, kalau ada di HP bisa dibaca ulang. Nah, sekaligus untuk kontrol barangkali ada yang tidak sesuai ya. Baik, kita ulang. Jadi tadi ada sahabat yang namanya siapa? Utsman bin Abil As. Ia meminta kepada Rasulullah, apa yang dimintanya? Agar ia dijadikan imam bagi kaumnya. Faqala, maka Nabi Rasulullah SAW bersabda, anta imamuhum, ya kamu jadi imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim, tapi ingat nih, kalau jadi imam ikutilah yang paling lemah dari mereka patokannya. Waqtadi itu bukan ingatlah, ikuti. Itu mah ingat, tambahan dari saya itu ya. Waqtadi, dan ikutilah bi'adhafihim, orang yang paling lemah di antara mereka. Paham maksudnya sampai di sini? Gimana maksudnya, Pak? Utsman bin Affan minta supaya dirinya diangkat jadi imam untuk masyarakatnya kan. Dikabulkan tidak?
dikabulkan. Ya, kamu jadi imam untuk mereka. Terus ikuti yang paling lemah di antara mereka. Paham belum maksudnya? Hah? Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi ikuti yang paling lemah itu dalam hal apa? Menentukan standar ukuran sholatnya. Kan nanti Utsman jadi imam. Kalau jadi imam itu yang jadi patokan bukan kemampuan diri sendiri, gitu loh. Maksudnya ya, kamu kuat berdiri lama, baca bacaan yang panjang bisa, tapi makmum belum tentu, gitu maksudnya itu. Terus yang jadi patokan siapa? Yang paling lemah di antara mereka. Nah, itu yang paling lemah itu mungkin yang paling sepuh atau yang sedang ada uzur gitu. Jadi kalau yang hadir jadi makmum itu ada orang yang memang dia tidak bisa mengikuti dengan ukuran sholat yang lama, maka dia yang harus diperhitungkan. Begitulah maksudnya, ya. Itu bukan seenaknya, ya. Walaupun dia hafiz, bacaan Qur'annya hafal 30 juz. Itu. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan kalau jadi imam itu ringankan sholat. Nah, tapi kalau sholat sendirian silahkan itu yang panjang bacanya, ya. Jadi sampai di situ kira-kira paham maksudnya ikuti yang paling lemah itu ya. Lalu, nah ada lagi pesan Nabi itu, wattakhiz muazzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran, dan angkatlah muazzin, jadikan seorang muazzin yang dia tidak mengambil upah atas azannya. Wattakhiz, dan jadikanlah muazzinan seorang muazzin la ya'khudhu, yang dia tidak mengambil ala adzanihi, atas azannya dia, ajran, upah. Tuh. Jadi muazin nggak boleh dibayar. Muazin tidak boleh dapat gaji. Ini gimana sih? Katanya nggak boleh dibayar, tapi dapat gaji boleh. Hah? Kita lihat nanti keterangannya ya. Nah, penjelasan hadisnya kita lihat di bawahnya. Yang tadi maknanya iktadi bi ad'afihim itu ay lahiz ad'afahum fi takhfifis salat. Perhatikan orang yang paling lemah di antara mereka dalam hal meringankan sholat. Begitu, jangan memberatkan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang suka baca bacaan yang panjang dan ternyata masyarakatnya mengeluh, Nabi langsung menegurnya, apakah kamu mau menjadi pembuat fitnah? Gitu. Jadi ya, tapi juga ya tentu masyarakat di sisi lain ya juga sesekali harus berlatih ya dengan imam yang bacaannya panjang, supaya nggak kaget kalau sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya.
Begitu pertama kali sholat sampai nangis, bukan sedih, kelamaan. Insya Allah. Kalau di Masjidil Haram kan panjang-panjang ya. Ajran itu apa? Ujratan dunyawiyatan ala azanih. Upah duniawi atas azannya dia. Nah, mari kita lihat nanti penjelasannya. Apakah seandainya di suatu masjid misalnya ditunjuk seseorang sebagai muazzin tetap karena suaranya bagus, kan harus memenuhi kriteria. Jadi seorang muazzin tuh bukan asal bersuara, ya. Jangan sampai kayak kisah yang sudah disampaikan sebelumnya, ada yang mau masuk Islam jadi nggak jadi itu, gara-gara dengar azan. Iya. Jadi harus yang suaranya bagus. Seandainya misalnya di sebuah masjid ditunjuk, diangkat muazzin tetap di masjid itu, sehingga dia nggak bisa kemana-mana, tetap berada di situ. Apa iya nggak boleh digaji? Ya, kita lihat dulu yang pertama. Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah qadima 'ala nabiyyi fil madinati waqdu saqib, bahwa telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini di bukunya nggak ada karena yang dibukukan hanya matan hadisnya, ya. Lafaz hadisnya, kalau penjelasannya tidak ada. Ini kalau yang ada di buku terjemah Taudihul Ahkam, tapi masih jarang Pak itu, masih jarang. Nggak apa-apa, didengarkan saja ya. Jadi ada rombongan dari Bani Saqib datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang dari Taif pada tahun ke-9 Hijrah. Bapak Ibu ada yang sudah tahu pernah ke Taif? Ada? Alhamdulillah. Ada yang belum pernah? Belum. Ya, banyak yang belum ya. Mudah-mudahan ya Allah perkenankan sebelum meninggal dunia ya ke sana dulu dah. Ya bukan ke Taifnya yang jadi tujuan mah, umrohnya kan. Nah, iya. Taif mah tambahan aja itu mah. Nah, sekarang tapi sudah menjadi destinasi tambahan itu. Di paket umroh ya, plus Taif. Karena suasana Taif itu seperti puncak kalau di sini. Masih banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Makanya Rasulullah kan pernah menjadikan Taif ini tujuan untuk mencari perlindungan kan. Waktu Abu Thalib meninggal, istrinya meninggal. Nah, jadi dari sana tuh yang datang itu rombongan dari Taif. Kemudian fadaraba lahumun nabiy fi qubbatan fi nahiyatil masjidi liyasma'ul qur'ana. Maka Nabi pun mengumpulkan mereka di salah satu pojok masjid agar mereka mendengarkan Al-Quran, dan bersama mereka ada Utsman bin Abil As-Saqafi. Dan dia kalau dari sisi umur nih asgharuhum sinnan, yang paling muda di antara mereka umurnya, paling kecil. Utsman bin Abil As ini bukan yang paling tua. Nah, fakana fi tilkal fatrati yulazimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastaqri'uhul Qur'an fa hafidha syai'an katsiran minal Qur'an. Jadi yang rombongan dari Taif ini sengaja gitu dibuat jadwal, berarti oleh Rasulullah selalu bertemu dengan mereka, membacakan Quran dan
Utsman bin Abil As selalu menyertai Nabi dan suka meminta kepada Rasulullah untuk membacakan Quran, sehingga Utsman bin Abil As bisa menghafal bagian yang banyak dari Al-Quran. Fakana a'lamuhum bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah. Maka dia, Utsman bin Abil As ini, menjadi orang yang paling paham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini poinnya yang harus dicatat supaya kita paham alasannya kenapa Nabi mengizinkan dia untuk jadi imam. Dia kan mengusulkan sendiri, tolong dong angkat saya jadi imam untuk masyarakat saya, untuk kaum saya. Diizinkan oleh Nabi. Ini alasannya, gitu. Alasannya adalah berarti karena Utsman bin Abil As adalah orang yang paling mengerti Al-Quran, paling mengerti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun usianya paling muda. Wah, nggak tahu dia bukanya tuh. Bisa enggak itu? Ya. Falamma ra'a an-nabiyyu hirsahu 'alal khairi wassalahi, maka ketika Nabi melihat ada kegigihan, ada semangat pada diri siapa tadi? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Baru 10 menit udah nggak fokus ini. Hah? Siapa tadi? Utsman bin Abil As. Ya, tenang aja, kebagian semuanya. Ayo perhatikan lagi ya. Iya, kalau ngaji itu harus paham, harus ngerti ya. Jadi yang namanya siapa tadi? Utsman bin Abil As, ketika Nabi melihat ada semangat pada dirinya dalam kebaikan dan melihat kesolehan dia, karena dia kan tadi paling tahu tentang kitab Allah, maka ja'alahu amiran alaihim wa 'ala taif. Nabi mengangkat dia bahkan sebagai amir, bukan hanya imam dalam sholat, tapi amir, ya, pimpinan kelompok mereka dan juga di Taif. Kemudian kedua, ia meminta kepada Nabi agar ia menjadi imam bagi kaumnya dalam sholat, lalu Nabi pun menjadikannya imam dengan mengatakan anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim. Kamu imam mereka. Nah, ditetapkan oleh Nabi, ya, kamu imam mereka, tapi ikuti yang paling lemah dari mereka. Nah, yang ketiga, permintaan ini laisa min talabil wilayatil mazmum, tidak termasuk meminta wilayah, meminta jabatan yang dicela. Minta jabatan itu kan tercela, itu menyodor-nyodorkan diri begitu supaya diangkat. Nah, jadi pemimpin pada dasarnya adalah sesuatu yang tercela. Itu allazi. Nah, perhatikan.
Yang bagaimana yang dicela itu? Yang dimaksudkan dengannya adalah al-isti'la'u 'alan nas, ingin menguasai orang lain. Supaya dia yang pegang kebijakan, supaya dia bisa ngatur banyak orang. Tujuannya itu. Bukan mau memberikan kemaslahatan. Itu nggak boleh. Itu berarti kan? Maksa-maksa itu jadi RT, nggak ada yang maksa jadi RT mah ya. Kayaknya nggak ada yang mau. Karena umpama dalam skup paling kecil misalnya maksa jadi RT karena dia punya kepentingan gitu. Kesempatan nih kalau saya jadi RT nih ya, warga saya nanti saya paksa untuk itu tujuannya, yang nggak boleh tuh. Ya, kalau saya jadi RT nanti tak suruh nyoblos yang ini semuanya, misalnya begitu, nggak boleh begitu ya. Wa talabul jah wal mansab, termasuk meminta kedudukan. Wa innama talabu hazihil wilayah liyahsulalahu ajruha. Akan tetapi Utsman bin Abil As tadi meminta posisi imam tadi itu cuma satu keinginannya, ingin mendapatkan pahalanya. Dan ini termasuk wajihan mahmudan, boleh dan terpuji. Ya, keadaan demikian. Nah, poin yang keempatnya lihat. Idza kana al-insanu ya'lamu min nafsihi al-kafa'ata wal qudrata 'alal amal. Apabila seseorang mengetahui pada dirinya ada kelayakan dan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini patokannya ya. Wa anna ghairahu la yaqumu maqamahu. Dan yang lain tidak ada yang bisa seperti dia. Yang lain tidak ada yang bisa menempati posisinya, wala yasuddu makanah. Nggak ada yang bisa menggantikannya. Fayata'ayyanu alaihi talab. Maka wajib dia meminta kedudukan itu. Malah begitu. Ya. Nah, kalau nggak ada yang mau jadi RT, nah saya punya kemampuan, biasanya begitu, ya. Nah, Pak Yanto punya kemampuan itu, ya nggak apa-apa, minta, gitu. Daripada nih warga nggak ada yang ngatur. Ini tapi berlaku bukan hanya dalam soal kepemimpinan saja, karena kan patokannya adalah punya kelayakan, punya kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan, gitu, mengerjakan suatu pekerjaan. Ada keahlian di mana yang lain tidak ada yang bisa melakukan itu. Punya skill lah ya. Nah, nanti saya deh yang ini nih garap misalnya kubah ini, saya punya keahlian sendiri. Nah, misalnya yang lain nggak ada, boleh mengajukan, gitu artinya. Boleh mengajukan, dan itu tidak termasuk yang tercela, ya. Tapi tetap apa motivasinya? Mencari pahala, gitu. Ya, kalau duitnya itu nomor 2 lah ya. Iya. Kemudian likaunihi fardhu ainin alaihi. Jadi kenapa? Karena itu sudah jadi fardhu ain kalau kondisinya seperti tadi. Ada orang yang mampu tapi dia nggak mau naik, sementara yang lain tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa menggantikan dia. Berarti wajib dia dong asalnya. Itu fardhu ain, harus. Nggak ada yang bisa jadi imam sholat kecuali dia. Yang lain nggak ada yang bisa menggantikan, umpama begitu. Ya maka harus maju berarti, gitu. Dosa, ya.
Wa min zalika talabu Yusuf alaihissalam al-wilayah. Dan di antara hal yang demikian contohnya adalah permintaan Nabi Yusuf alaihissalam akan sebuah kedudukan di kerajaan Mesir yang mengatakan ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendahara gitu, khazainil ard itu yang mengurus perbendaharaan negeri Mesir ini. Ard di situ maksudnya bukan bumi, tapi negeri Mesir. Jadi percayakan pada saya untuk mengatur perbendaharaan negeri Mesir ini. Alasannya apa? Ini hafizun alim. Saya insya Allah punya kemampuan untuk menjaga dan punya ilmu untuk itu. Nah, itu alasan Nabi Yusuf mengajukan diri. Boleh, tapi syaratnya apa? Memang punya kemampuan untuk itu. Ya, punya kemampuan. Itu fa innahu raka iktisada Misra mutaraddiyan. Jadi karena Nabi Yusuf melihat pada dirinya ada kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki kota Mesir. Begitu. Yang kelima, dianjurkan bagi imam agar memperhatikan keadaan orang-orang lemah, orang-orang yang sudah berumur, dan orang-orang yang uzur. Ini itu tuh yang harus jadi patokan ya. Kalau kita melakukan perjalanan rombongan pun begitu ya. Kalau rombongan jalan-jalan atau apapun pergi kemana rombongan, itu tunjuk siapa amirnya, siapa koordinator atau pemimpinnya, dan untuk menentukan apapun nanti yang jadi patokan itu yang paling lemah. Perhatikan gitu. Nah, jangan ayo buruan cepetan, udah tahu ada yang tua di situ itu. Nah, gitu. Gitu Pak maksudnya. Jadi ini bukan hanya berlaku dalam urusan sholat saja ya, sama dalam urusan kemasyarakatan juga begitu. Perhatikan yang paling lemah ya, itu yang harus diperhatikan. Fala yasyuqu alaihim bitulis sholat, sehingga mereka tidak merasa berat dengan lamanya sholat. Itu sampai gemeteran itu kakinya berdiri, ya Allah. Wa tulil intizari laha, dan lamanya menunggu untuk sholat. Wa inna ma yura'i halad dha'afah wal ajizin, dan yang diperhatikan itu hanyalah mereka yang lemah ya. Yang lemah ya, kalau semua makmumnya muda-muda masih kuat-kuat, oh nggak ada masalah itu mah ya. Apalagi santri semua makmumnya, udah. Keenam, memilih muazin yang amanah. Muazin harus amanah, Mbak. Ya, al-amin. Jadi pilih muazin itu yang amin, walaupun namanya bukan amin, ya. Tapi amin itu artinya yang amanah. Yang bagaimana yang amanah itu? Allazi yu'azzinu liwajhillahi ta'ala wa talabi thawabih, yang ia mengumandangkan azan semata-mata mencari ridho Allah dan mencari pahala karenanya. Ya insya Allah yang muazin di kita rata-rata yang itu tujuannya ya. Apalagi di kita nggak ada yang ditunjuk khusus muazin tetap, nggak ada ya. Nah, serabutan aja siapa yang duluan. Siapa yang duluan. Padahal kalau jadi muazin tetap pun misalnya kan udah duluan tuh hadisnya ketemu ya.
Muazin itu nanti lehernya paling panjang di akhirat kan? Masih ingat hadisnya? Oh, ya udah jangan jadi muazin dong, jelek nanti. Nah, ya kan maksudnya bukan leher fisik ya. Maksudnya itu orang yang paling sering diperlihatkan rahmat Allah nanti di akhirat itu. Yo. Jadi nggak usah dicelak Bu kalau ada cucunya ada punya cita-cita jadi muazin ya. Dorong dong, Bilal kan muazin Nabi itu. Bagus. Kemudian la ar-rajul alladzi la yu'azzin illa li ajli 'ardin minad dunya. Bukan orang yang tidak mau mengumandangkan azan kecuali karena kepentingan dunia. Ini yang nggak boleh. Jadi yang dimaksudkan Nabi tadi, jangan jadikan orang atau muazin yang mengambil upah atas azannya itu adalah jika dia mempersyaratkan upah itu untuk mengumandangkan azan. Saya mau azan tapi bayar sekian. Itu yang nggak boleh. Itu. Adapun kalau misalnya seperti tadi di satu masjid, masjidnya masjid besar juga, diangkat imamnya imam tetap, muazzinnya juga ditunjuk yang bagus suaranya, fasih juga, itu bacaannya enak didengarnya, diangkat ya, ditunjuk supaya jadi muazzin tetap di masjid itu, nggak boleh kemana-mana, tinggal di situ. Ya kan berarti 5 waktu dia harus menjaga itu, nggak bisa kemana-mana, gitu. Mau cari penghasilan susah. Nah, yang begitu ya tentu boleh ditetapkan ada upah, ya honor lah, honor, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau mempersyaratkan atau dia ogah-ogahan ketika bayarannya kecil. Ternyata bayarannya nggak cocok nih sama keinginan dia, jadi malas-malasan dia azannya. Nah itu jangan diangkat lagi yang begitu berarti ya, volumenya dikurangi. Nggak boleh begitu ya. Nah, itu maknanya berarti ya. Kemudian fahadhihi ibadatun jalilah. Mengumandangkan azan ini adalah ibadah yang agung katanya ya. Maka jangan sampai meremehkan pahalanya hanya karena urusan dunia. Pahalanya lebih besar daripada sekedar dunia. Amma iza akhadha al-ju'alata warizqa min baitil mal au minal awqab al khairiyati 'ala al amali dini fala ba'sa. Ini di sini juga ada. Adapun apabila diambil ju'alah, honor ju'alah, ya, atau ya upah atau rizki yang diambil dari baitul mal. Baitul mal itu apa? Ya artinya rumah harta. Baitul mal itu adalah satu wadah yang menampung uang zakat, infak, sedekah, wakaf di situ. Itu dulu ya, baitul mal itu. Boleh diambil dari situ ya, mungkin dari apa porsi yang dari wakaf atau dari sedekah atau dari wakaf ya, atas amal agama, maka itu tidaklah mengapa. Li'anna man arada al-qiyama bihi la yatamakkanu min zalik illa bihadzal murattab. Karena orang yang ingin melakukan hal yang demikian seperti tadi yang saya contohkan,
ditunjuk jadi muazin tetap, tapi dia tidak bisa melakukan itu, tidak memungkinkan kecuali dengan adanya ya kompensasi. Supaya dia nggak memikirkan lagi cari penghasilan di luar, fokus pada tugasnya. Tiap waktu sholat udah standby, siap untuk azan, gitu. Boleh, tidak apa-apa, ya. Nah, cuma kalau mau cari yang begitu, cari yang masih lajang, yang belum punya keluarga, ya. Gak mikirin keluarga kan? Itu. Kemudian liyakuma binafaqati nafsihi wa nafaqati man, bahkan di sini mah boleh tuh Pak, agar dia bisa memenuhi nafkah dirinya dan bahkan juga memenuhi nafkah keluarganya. Berarti yang layak dong bayarannya juga ya. Iya. Jadi kira-kira kalau mau bayar nggak mahal, cari yang bujangan gitu. Kalau yang punya anak istri kan harus memikirkan juga anak istrinya. Inilah mazhab jumhuril ulama. Jadi yang disampaikan tadi adalah pandangan jumhur ulama. Jadi kesimpulannya, orang yang diangkat sebagai muazzin itu boleh dapat gaji? Boleh. Iya. Yang nggak boleh itu nah, kalau mempersyaratkan atau meminta duluan, pakai tawar menawar lagi. Maaf Pak, nanti bayarannya berapa ya? Wah, nah kalau yang udah duluan nanya begitu udah ya. Iya. Ya, yang sama seperti halnya muazin berarti ya dai, berarti kan? Iya, sama. Itu orang yang menyampaikan ilmu agama juga begitu. Kalau udah tawar menawar duluan mah udah coret aja. Kita lanjut. Berikutnya hadis ke 154. Jadi sudah jelas yang tadi? Insyaallah ya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Malik ibnil Huwairis, dari Malik bin al-Huwairis. Kalau yang tadi minta diangkat jadi imam siapa namanya? Utsman apa? Utsman bin Abil As. Awas, bukan Utsman bin Affan itu ya. Bukan. Utsman bin Affan mah itu Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Abil As ya. Nah, kalau ini Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, idza hadaratis salatu, apabila waktu sholat telah hadir, telah tiba, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Harus ada yang azan. Begitu kalau sudah masuk waktu sholat. Berarti azan tidak boleh sembarang waktu ya. Nggak tahan pengen azan, nggak bisa, ada waktunya. Ketagihan azan. Yang pertama, hadis tadi menunjukkan wajibnya azan katanya. Jadi ini satu pandangan menunjukkan azan itu wajib. Ada hadisnya enggak? Hadisnya ada sama. Wa annahu minal furudil wajib 'alal muslimin,
Dan azan ini termasuk fardu yang wajib bagi kaum muslimin, fahuwa min sya'iriddin az-zahirah. Dan azan ini termasuk syiar agama yang sangat nyata, jelas. Ya kan? Coba kalau bapak ibu masuk di satu kampung, begitu masuk waktu sholat, dari sana sini terdengar azan, berasa syiar Islamnya itu ya. Daripada lihat waktu udah masuk waktu zuhur, sepi, nggak ada yang azan. Waduh, ini ada masjid apa enggak ini? Ada orang Islam apa enggak gitu ya? Nah bahkan lihat Pak, ini serem ini kalau baca ini ya. Azan itu wajib hukumnya, termasuk syiar agama yang nyata, bahkan orang yang meninggalkannya boleh diperangi. Waduh, kalau ada sekampung anti azan umpama gitu ya, nggak mau azan, yang ada bukan anti azan, anti speaker, itu masih ada itu ya. Anti speaker mah ada, tapi kalau anti azan sih nggak ada lah ya. Semua kalau orang muslim ya pasti mengumandangkan azan kalau waktu sholat. Dari mana dasarnya ini kok boleh diperangi, itu dari mana dasarnya? Ini nih lihat. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi berangkat perang bersama kami untuk menyerang suatu kaum, maka lam yakun yughiru bina hatta yusbiha, maka Nabi tidak memimpin kami melakukan penyerbuan terhadap penduduk itu kecuali ditunggu sampai waktu subuh, sampai pagi. Wayanzur, dan Nabi menanti. Faida sami'a adzanan kaffa anhum. Ketika Nabi mendengar ada kumandang azan dari kampung itu, Nabi tahan, nggak jadi. Wa illam yasma, tapi kalau tidak terdengar azan, aghara alaihim, baru Nabi serang itu kampung. Berarti bukan muslim itu. Itu patokannya, Pak. Waduh. Ya, fal azan syiarul Islam. Maka azan adalah syiar Islam. Insyaallah sih kalau di Pamulang masih banyak ya. Dong azan dari mana-mana itu. Tinggal pilih kita mau sholat di mana. Mau keliling juga bisa nih ya. Kedua, hadis tadi menunjukkan bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Tapi kalau fardu ain makan begitu masuk waktu sholat semua harus azan. Itu. Kalau fardu kifayah itu gimana? Iza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Bahwa apabila ada orang yang sudah mencukupi untuk melakukan azan, artinya punya kapasitas untuk itu dan dia sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Berarti sama seperti apa yang hukumnya fardu kifayah? Salat jenazah. Salat jenazah. Apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu fardu kifayah. Jadi kalau di satu kampung nggak ada yang peduli sama sekali dengan amar ma'ruf nahi munkar, dosa kabeh itu. Harus ada berarti ya. Nah, kita kembali ke sini. Wa illa, nah, dan jika tidak ada, asimu jami'an, mereka berdosa semuanya. Kalau di satu kampung nggak ada yang mau urus jenazah satupun,
dosa itu semuanya. Tuh. Nah, tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain yang tidak ikut mengurus jenazah itu dianggap gugur kewajibannya. Ya, untung di kita ada LPJ ya. Nah, alhamdulillah. Berarti kan ada orang-orang yang memang siap setiap saat untuk mengurusi jenazah itu. Wa hazihi qaidatu furudil kifayati kulliha, inilah kaidah bagi fardu kifayah secara keseluruhannya. Kemutlakan hadis bi azani ahadil hadirin, dengan azannya salah satu dari yang hadir dibatasi dengan nas yang lain. Pada dasarnya kan tadi kata Nabi, apabila sudah masuk waktu sholat maka salah seorang dari kalian harus azan. Nah itu siapa aja berarti pada asalnya mah boleh, tapi keumuman dan kemutlakan itu dibatasi dengan nas dalil-dalil yang lain yang menjelaskan sifat-sifat yang dituntut untuk kebolehan seseorang menjadi muazzin. Apa saja? Di antaranya hadis yang sudah kita pelajari bahwa sabda Nabi kepada Abdullah bin Zaid, alqihi ila Bilal fa innahu anda minka sautan, berikan kesempatan azan itu kepada Bilal karena dia lebih nyaring suaranya untuk menyeru daripada kamu. Oh ya, jadi yang suaranya nyaring, terutama zaman dulu kan belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara, suara asli itu ya. Suara asli manusia. Makanya masjid-masjid zaman dulu itu kan ada yang namanya menara gitu, naik ke atas. Sekarang tetap ada menaranya tapi buat naro speaker gitu. Kalau dulu mah orangnya naik ke atas. Bilal juga naikkan ke atas tuh ketika mau mengumandangkan azan. Ya. Kemudian apalagi berikutnya keterangan lain juga sabda Rasul, jadikan muazzin yang tidak mengambil upah, yang tadi tuh. Jadi yang apa? Yang enggak, berarti apa istilahnya? Enggak komersil ya. Jangan yang komersil. Nah, kemudian sabda Nabi yang lain, al-muazzin mu'taman. Seorang muazzin itu adalah orang yang diberi amanah, yang bisa dipercaya, ya. Termasuk Nabi ketika mendengar azannya Abi Mahzurah dan Nabi merasa kagum dengan suaranya, maka Nabi mengajarinya azan. Nah, berarti yang suaranya bagus, yang suaranya nyaring, nah itu, dan juga amanah. Itulah yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan. Keempat, disyaratkan Islam untuk seorang muazzin, maka tidak sah orang kafir walaupun dia bisa. Misalnya, ya enggak? Iya, orang-orang kafir di kita makan pinter, ya. Orang hari-harinya sama orang Islam, astagfirullahalazim. Oh iya. Nah, bukan muslim itu. Istighfar fasih banget gitu. Insya Allah. Nah, jadi kalau seandainya ada misalnya orang kafir bagus suaranya, ya, mau azan nggak boleh, nggak bisa ya. Iya, kalau mau masuk Islam dulu boleh. Karena sabda Nabi, wal yu'azzin lakum ahadukum, salah satu dari kalian. Nah, kalian tuh berarti ya muslim. Ya, laki-laki, nggak boleh perempuan. Nah, kelima, azan itu tidak sah kecuali apabila waktu sholat telah tiba. Ya, ini sudah disampaikan sebelumnya. Makanya hati-hati, itu kalau belum masuk waktunya jangan tiba-tiba azan. Dan memang pernah kejadian begitu.
Gitu. Marbotnya ketiduran. Bangun-bangun langsung ke mic gitu. Dikira udah masuk sholat. Ya, azan langsung. Tiga, maksudnya pagi. Mungkin azan awal, mungkin dia ngikutin seperti di Mekah, Madinah. Ya, ada yang begitu. Ya kan kalau bapak ibu di Masjidil Haram jam 3 kan udah pada ke masjid tuh. Jadi begitu dengar azan jangan terus qobliyah subuh, itu belum subuh. Ya. Kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam itu. Ya, jaraknya itu. Azan awal. Di kita sih jarang ya, di kita mah yang ngambil itu. Kemudian wajib meninggikan suara atau mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan, karena tujuan dari azan adalah memberitahukan orang lain tentang masuknya waktu sholat. Berbeda dengan iqomat. Iqomat itu memberitahu sholat akan segera dilakukan. Yang dikasih tahu yang sudah ada di situ. Lalu sifat lain, kalau azan itu sunnahnya tartil, perlahan, jelas, keras. Tapi kalau iqomah cepat. Ya, itu jangan qomat kayak azan. Lama. Jadi iqomah itu lebih cepat dari azan. Baik, dapat 2 hadis. Cukup ya, kita cukupkan sampai di situ dulu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.